Tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo resmi melaporkan Lecumanan dan Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik. Kuasa hukum Roy Suryo menjelaskan, laporan terhadap Lecumanan dibuat karena yang bersangkutan melaporkan kliennya Roy ke Polres Jakarta Selatan pada 26 April 2025 lalu. Kala itu, Lecumanan melaporkan Pradi Bersatu sebagai korban dari kasus fitnah ijazah Jokowi. 4 hari berselang, barulah Jokowi melaporkan Roy CS ke Polda Metro Jaya. Adanya konstruksi peristiwa hukum bahwa Lecumanan melaporkan kepada Polres Jakarta Selatan sehingga para tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka, yaitu penghasutan, ujaran kebencian dengan korban adalah Pradi Bersatu. Ini memang ada unsur kesengajaan. Untuk memaksakan LP-LP itu, Lecumanan melaporkan pada tanggal 26 April, baru kemudian diikuti oleh Pak Jokowi pada tanggal 30 April. Selain Lecumanan, Roy juga melaporkan mantan teman seperjuangannya di kasus ijazah, yaitu Rismon Sianipar. Rismon dilaporkan karena konten di podcast YouTube-nya terus-menerus mengunggah polemik pencatatan aset di Kemenpora saat Roy menjabat Menpora. Rismon Hasyolan Sianipar dilaporkan dengan 2 pasal pidana, 434 KUHP, yaitu fitnah, dan yang kemudian adalah 438, yaitu persangkaan palsu. Di podcast milik pribadinya Baligi Academy, itu melakukan fitnah yang sangat luar biasa sehingga juga menimbulkan persangkaan-persangkaan palsu, yaitu terkait dengan polemik yang sebenarnya telah mendapatkan suatu keputusan hukum yang ingkrah, yaitu polemik soal pencatatan aset di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada saat Mas Roy menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebagai balasan, relawan Jokowi dari Pradi Bersatu mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa lalu. Mereka mendesak agar polisi segera limpahkan berkas perkara tahap 2 terhadap Roy CS, yakni penahanan tersangka. Relawan Jokowi ini menilai tak kunjung ditahannya Roy Suryo akan menimbulkan dugaan ada diskriminasi hukum. Ada nggak sih diskriminasi di sini? Ada. Bapak Insinyur Joko Widodo didiskriminasi hari ini. Ada pelaku tindak pidana tidak lakukan penahanan. Ini diskriminatif. Saya tanya, stupa Borobudur mukanya siapa? Pak Jokowi. Oke, clear ya. Kemudian terjadi pidana berulang ini, siapa yang menjadi objek? Pak Jokowi. Clear bos, ini bukan persoalan anak dengan bapak. Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran, Bang Dasko, yang saya sangat sayangi, mohon Bang Dasko, ini harus diberikan atensi. Berikan atensi keras ini. Di waktu bersamaan, Rismon kembali menantang Roy Suryo dengan merilis buku monografi otentikasi ijazah Joko Widodo. Rismon kembali mempertanyakan kepakaran Roy Suryo sebagai peneliti karena tak memiliki tulisan karya ilmiah tentang ijazah Jokowi. Peneliti itu mengikuti data, bukan mengikuti kesimpulan harus itu. Itu politis. Peneliti itu mengikuti data. Uji lagi, ulangi lagi dengan data baru. Itu baru peneliti, ya. Dan peneliti tidak ada yang nggak membawa bukunya yang 49 halaman itu, ya kan? Harusnya dia bangga, bukan bukunya orang lain dia bawa-bawa. Ini loh buku saya yang 49 halaman, di setiap lembar itu ilmiah. Kan begitu. Kasus ijazah Jokowi yang sudah berproses lebih dari setahun, hingga kini belum ada kepastian soal status berkas perkara di Kejaksaan Tinggi DKI. Akibatnya, polemik antar kubu terus melebar hingga memunculkan laporan baru di polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Dengan para buta-buta bola. Wah, ini buta-buta nih. Dia jadi raksasa. Bukannya semakin jelas, kasus ijazah Jokowi kini justru melebar ke aksi pelaporan kubu Roy terhadap relawan Jokowi dan Rismon Sianipar. Tak mau kalah, saudara, relawan Jokowi bersurat ke polisi hingga ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko agar Roy dan Tifa segera ditahan. Lalu sampai kapan kasus ijazah Jokowi bisa tuntas secara hukum? Kita akan bahas bersama Roy Suryo dan juga Ade Darmawan yang sudah hadir di studio sore hari ini. Ya. Selamat sore Mas Roy. Sore Mbak Cynthia. Terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Mas Roy, Ya, selamat sore. apa urgensinya laporan Anda? Sangat urgent. Terus terang ya, kami memang baru lapor atau melaporkan Lecumanan karena memang kami baru mendapatkan LP-nya Lecumanan secara detail seperti ini. Di sini tuh jelas Lecumanan tuh ternyata yang menjadi korban tuh organisasi
namanya Peradi Bersatu. Namanya organisasi kok punya perasaan kok bisa lapor tuh gimana? Nggak bisa. Maka ini yang dilaporkan berdasarkan organisasi ya? Iya, jadi ini apa dia hubungannya organisasi ini dengan ijazahnya Jokowi yang palsu? Nggak ada, maka dia kena pasal 434 di Undang-Undang KUHP yang baru, yaitu tentang menempatkan keterangan palsu di atas akta otentik. Nah, satu lagi yang saya laporkan adalah orang namanya si Dr. Eng, Rismond Hasyolan Sianipar, dokternya palsu soalnya. Kenapa? Karena dia kudet banget. Sudah tahu nih tahun 2026, masih baca-baca berita lama tahun 2008, bahkan tahun 2008. Padahal jelas banget nih pemberitaannya sudah jelas ya. Pemberitaannya itu sudah jelas, bahkan sudah muncul putusan pengadilan. Jadi persoalan itu makanya ya kami laporkan, ini bebal banget nih orang ini ya. Oke, kami tangkap. Padahal dokternya palsu. Ya, jadi Mbak Cynthia terkait laporan polisi Pak Roy, Mas Roy terhadap Lecumanan itu menjadi atensi khusus saya. Itu pasti saya kejar Mas Roy ini. Wah. Saya kejar, pasti saya kejar, dan saya hati-hati Mas Roy ya. Nih. Bagi penasehat Silakan hukum, dikejar. penasehat hukum Mas Roy ya, dan orang-orang yang terlibat di dalam laporan polisi ini juga ya, kalau sampai ini tidak bisa dibuktikan secara jelas secara terbukti. hukum, maka Parah. ini akan terjadi laporan balik. Sama dengan halnya gini Mbak Cynthia. Pada saat kami melaporkan Mas Roy, kalau itu tidak bisa dibuktikan secara hukum, maka kita juga tentu harus berhati-hati dalam hal ini. Tapi saya lihat Mas Roy hari ini, dia ini sudah hantam kromo. Jadi saksi mahkota atau saksi yang gak ada saksi mahkota ini belajar hukum di mana? Saksi mahkota tuh masih tersangka. Wah ini parah nih. Padahal belajar yang ini kan kasusnya harus pulang dari fitnah semester 1. ijazah Pak Jokowi. Anda kan hanya sebagai relawan. Jadi begini, persoalan jelas pada kedudukan hukum. Oke. Kedudukan hukumnya jelas 108 KUHP. Di dalam 108 KUHP lama ya, itu jelas dikatakan Mbak Cynthia bahwa siapapun yang melihat, mendengar satu tindak pidana, maka dia berhak untuk melaporkan. Itu kedudukan hukum itu. Kedudukan hukum dengarnya itu di mana? Di siaran TV itu kedudukan lagi. hukum. Salah Terus lagi. yang kedua adalah Semalam bahwa dikatakan Prof. kalau Henry, tidak ada salah peristiwanya Mbak Cynthia, nggak jadi tersangka nih. Parah. Mas Roy ini nggak jadi tersangka kalau nggak ada peristiwanya. Karena ada peristiwanya kalau lah. ada peristiwanya hari ini sudah P21. Mana P21-nya mana? Sebentar lagi. Sabar ya. Mana? Tapi kalau kita lihat dari konstruksinya, ini kan dulu Selasa 2 Juni. 26 April 2026 Lecumanan melapor ke Polres Jaksel. Kemudian hanya beberapa hari kemudian Pak Jokowi melaporkan Anda. Jokowi oke lah. Ini konstruksinya gimana? Coba sikat dulu. Bahwa kemudian laporan Lecumanan dilakukan itu atas peristiwa yang di belakang. Apa peristiwa di belakang? Tidak mungkin peristiwa itu ke depan. Aduh kacau banget. Nah itu semualah barang bukti yang dikumpulkan. TV-nya sudah diundang. Alat bukti cukup. Disuruh ke Dewan Pers nggak mau dia. Aduh parah. Laporkan. Terus Pak Jokowi setelah pulang dari Roma menghadiri di Italia, melawan media, lawannya media langsung melaporkan di kejadian di media dilaporkan. Gitu. Jadi konstruksinya klaim Anda konstruksi Anda itu hanya bahwa ada lagi ini perbedaannya. Ada delik ditahan dulu. Nggak bisa. Ada delik aduan. Beda ya. Silakan. Mas Roy, P21 ini kan menurut Anda belum jelas. Memang nggak ada. Sampai dengan hari ini nggak ada. Ini Anda juga belum ditahan. Iya. Justru laporan Anda memberikan laporan baru kepada relawan Jokowi, Lecumanan dan Rismond. Ini kaitannya apa? Kaitannya apa? Kalau Lecumanan itu karena memang kami baru dapat laporan ininya. Jadi begitu kami tahu ini. Kalau tahu dari dulu sudah dilaporkan dari dulu. Kalau si Omon, memang Omon ini memang konyol banget. Hari-hari ini dia tiap hari, itu kayak minum obat aja tiap hari itu bikin postingan-postingan ngaco. Malah makin mundur. Dulu 2018 berita-berita lama. Soal saat Anda menjabat sebagai Menpora ya? Ya padahal sudah jelas dia tuh bodoh atau dungu atau bebal atau apa ya. Ditahan sudah bahasa jelas. Anda. Makanya iya karena dia juga mengatakan yang sama. Makanya gini Mbak. Putusan pengadilannya sudah terbit. Oke, jadi menurut pengadilannya apa itu? Apa ini yang waktu Anda Menpora? Kemenpora sudah mencabut gugatan dan menyatakan itu selesai. Jadi kalau mengatakan selesai, ngapain juga si Omon yang nggak punya legal standing
ngomong aja, makanya udahlah ya biarin Tapi aja. gini, tapi Jangan mau jadi Menpora kalau Anda tidak mau dikritik Nah, ini sama rakyat. Tapi kan Nggak bisa, Anda harus jadi salah. negarawan loh. Anda Oh, pejabat. jelas. Mas Roy mantan pejabat, kenapa nggak mau dikritik? Makanya ini, kamu nggak mungkin jadi menteri. Dan Nggak Mas mungkin Roy, jadi menteri. dan Mas Nggak Roy, mungkin jadi menteri. ya Mas Roy ini manusia. Sudah jelas, mempersatukan coba dia PSSI. laporkan. Sudah Orang yang Oke. laporkan Anda. Silakan, yang negarawan. ditahan dulu karena menurut Mas Roy, itu keputusannya sudah inkrah, sudah ada putusan inkrah, pengadilan. Dicabut Ini nggak ngerti. Oke. Inkrah. Cabut apa inkrah? Baca Tadi di ngomongnya dicabut. Dicabut atau inkrah? Dicabut dan inkrah, ada keterangannya. Tidak, dicabut Sudah dan selesai. inkrah mana? Apa itu Ada. depannya? Oke, Oh, depannya aja. oke, coba kita balik ke kasus ya. Coba kita balik ke kasus Kuasa hukum nggak ini. punya legal standing, harus belajar hukum lagi semester 1. hukum nggak ada. Bang Ade, kalau saat ini pihak Anda kan bahkan melaporkan ke Polda, terus ke mau ke mana lagi? Wapres. Mau ke Mau Wapres kemana? jadi Fufu Fafa. Mau kemana? Ini akan repot nanti. Kita Fufu Fafa melaporkan, akan ikut. Nanti jadi Fufu gini, Fafa kita kami bongkar juga sudah nanti. menyurat ke Polda Metro Jaya. Fufu Fafa kita Ombudsman bongkar juga lagi. katanya. Ombudsman hari ini Makin jatuh nanti. besok dilanjutkan tuh sampai ke Istana Negara. Ke Dasko. Semuanya. Kenapa? Tidak Kenapa hanya sampai ke ke Bang sana Dasko, semua? tapi juga Wakil kepada presiden yang nggak punya ijazah juga. Tapi kenapa relawan Ini loh. bisa sampai mendesak polisi untuk menahan Bang Nah, Ade? Dasarnya. Nggak Ini mungkin bagus mendesak, pertanyaannya. Mbak. Dasarnya Meniat adalah dia membakar. adalah residivis. Bakar Kejati. Residivis Ini ini konyol juga sudah 2 nih. kali Orang melakukan nggak tindak pidana ngerti. sejenis nih. Namanya Ini nih manusianya. residivis. Jadi gini, Itu masuk maksud LP. saya, belum pernah masuk lembaga Bang Cynthia, pemasyarakatan baru bahwa- rutan. Tapi kan ditahan. Parah Rutan sama Parah. lembaga itu sama. Enggak. Ini belajar hukumnya rutan di sama. mana? Belajar Oke. hukumnya di mana? Satu-satu supaya publik Inilah juga orang paham yang tidak belajar apa yang hukum. akan kita Belajar sampaikan hukum di sini. semester Oke, Oke. ditahan Pak, supaya saya gini, dulu, Pak Cynthia. supaya kita pembahasannya tuh Iya, bisa ini lebih mengenai parah dan banget publik nih orang. paham. Oke. Gimana Bang Parah Ade banget. dilanjutkan? Parah banget. Ya, jadi kami akan Harus menyurat belajar di hukum semua lagi dan manfaatnya untuk apa? Kuliah lagi ya? Kemudian dasarnya adalah ini Sarjana 2 hukumnya kali palsu nih kali. Tahan dulu, dua Mas Roy. kali melakukan tindak pidana sejenis. Ya. Ini kan tidak bisa kita tolerir. Malah mau bakar Kejati. Artinya apa yang Ayo, dilakukan Mas bakar, Roy nggak katanya mau sadar-sadar bakar. nih. Apakah orang seperti ini kita mau biarkan? Itu yang pertama Mbak Siti. Yang Orang kedua di bohong negara semua nih, mana? loh. Nih, loh. Ada pelaku kejahatan 2 kali dengan Mana 2 dengan kali, tindakan korbannya sejenis, beda, kemudian pelapornya beda. dia Aduh, melakukan parah. lagi dan tidak dilakukan Parah. penahanan. Apakah Orang parah kita ini. tidak menyalahkan? Ya, Terima gitu. kasih banget kepada Ya. Oke, oke. Kepolisian Negara Republik. Kita tidak Oke. menyalahkan Oke. apapun. Mas Roy. Ya. Apa Mas Roy. hari ini bertanya? Konyol. Dari nggak usah dianggap deh. Kok ada nggak orang punya yang legal kita- standing? Oke, kita pertama sudah kali tangkap di Bang TV Ade. ditahan. Tapi gini Mas Parah Roy, nih orang nih. pergerakan dan juga apa yang dilakukan relawan Pak Jokowi ini sudah cukup besar gitu ya. Sudah Besar melapor apa? ke Polda, Cuman sudah beberapa melaporkan. Setelah Beberapa itu ekor. sudah ke Iya, berapa ekor cuman? sudah ke Dasko juga Iya, dan iya. kabarnya mau Mana ke kabarnya Ombudsman. Nah, bagaimana Anda melihat apa yang sudah dilakukan oleh relawan Jokowi? Anda ketar-ketir nggak? Enggak, melihat sama ini? saja kita ketawain aja. Kalau datang itu resmi. Kami ke DPR resmi pakai surat. Ke kejaksaan diterima pakai surat. Dia katanya ke Dasko, katanya mau ke Fufu Fafa. Fufu Fafa malah nanti kita bongkar itu ijazahnya. Dia enggak. Ini modelnya nih Parah. manusia. Kalau dia Iya, yang jadi pergi parah boleh. banget. Loh, Tapi boleh. kalau kami nggak Punya boleh. legal standing. Iyalah. Ya emang kau yang Nggak punya punya republik. legal standing. Nah, emang Yang kau nggak yang punya punya legal republik. standing. Jangan Makanya bicara legal konyol. standing kalau nggak ngerti, Lah, Mas itulah. Roy. Memang Anda nggak Jangan punya legal bicara standing. legal standing kalau nggak Oke. ngerti. Tahu nggak kedudukan Jadi hukum? parah dia, ya. Tahu nggak kedudukan tapi hukum? gini, kan sekarang makanya dia tuh P21-nya nih sebenarnya ngomong ngaco aja, P21-nya ini kan ngomong juga luar ternyata dalam masih ngomong ngaco aja dia. diperdebatkan nih P21-nya Mas Gini, Roy. Saya jelasin ya. Oke, biar publik coba tahu. ditahan dulu ya supaya Ya. kita. Saya jelaskan kepada publik bahwa begini, P21 itu Orang adalah ngerti hukum, surat jelaskan hukum ya, kayak antara gini. Palsu. institusi ke institusi. Oke, Wah, langsung Yang saja. pertama adalah Apa? institusi kejaksaan ke kepolisian. Ya ini nggak ada sampai dengan P21 sekarang. itu Mana? istilah atau kode surat. Sekarang Tapi sudah kan sampai berapa sekarang belum hari? ditahan bukti. Nih, Kan nggak bisa diperlihatkan ini surat. iya, Tapi nggak saya bisa. meyakini Mana? bahwa Ayo, itu kan mana saya sudah mendapatkan suratnya? informasi bahwa sudah P21. Mana? Ya, tapi Bohong. belum ditahan buktinya saat Itu, tuh. Tunggu, Oh, kita tunggu. tunggu panggilan dia. Oke. Nah, panggilannya itu biasanya gini dari P21. Ini Itu kan punya sudah range habis 30 hari, waktunya. Mbak. Iya. Mana 20 hari ngaco 30 hari, Nggak kemudian nggak ngerti undang-undang 30 hari lagi. Nggak ngerti 14. Itu Tahap duanya. Salah. Nah, kalau Ini sampai salah. 60 hari, Salah. Itu adalah tidak pelengkapan berkas. Aduh, dikirimkan ini parah tahap ini. 2, Orang nggak Tahan ngerti dulu. UHAP. Orang nggak ngerti UHAP kayak Oke. gini. kejaksaan berhak mengembalikan banget. seluruh Ya iya berkas. semua. 14 hari Bila diumumkan 60 hari P21 itu mana? Tidak ada Ya. tahap Oke, 2. dua kali tahap ya. Ya. Oke, Mas Ya, Roy. tahap 2, sisa tahap Ya. 2. Ini
ada bukunya Bang Rismon. Buku sampah. Bukan bisa bilang begitu karena Anda juga maksudnya kita di sini coba sebagai Katanya saksi mahkota kan? Nah, salah besar. Yang nama saksi mahkota itu ini orang di pengadilan ini kau yang nggak ngerti, Roy. Dia tidak. Ini Mas Roy yang nggak ngerti. Saksi mahkota. Ini Mas Roy tidak sebelum ngerti apa yang kita ke saksi mahkota, Bang Rismon meminta Anda untuk membuat buku yang berdasarkan karya ilmiah. Bagaimana Anda menjawab tantangan Bang Rismon? Nggak bisa. Jadi Rismon mana aturannya? Rismon tuh mau bilang apa persoalannya pendek, persoalannya panjang. Sisa gua bawain tutupnya nih ya. Kemarin tutupnya gua nggak kasih ya. Nah sekarang pemeriksa saya kasih tutupnya nih ya. Nih buat dia nih. Sekarang gini ya. Ini kan sebenarnya ini adalah kasus hukum. Konstruksinya masyarakat juga ingin tahu. Mudah-mudahan jangan sampai ini hanya dijadikan gimmick, berbalas gimmick, dijadikan lelucon. Kita ingin tahu seperti apa sebenarnya. Jadi begini Mbak Cynthia. Ada Darman belajar hukum lagi deh. Sekali lagi saya sampaikan. Tapi tunggu sebelum ke sana, Bang Rismon benar akan dijadikan saksi mahkota jika kasus ini sampai ke Coba jadinya mahkota. Sudah menandatangani BAP. Ini konyol. Menjadikan Nggak ada saksi mahkota. Dia sendiri yang ngomong sama saya. Bang, bukan apa saja yang bocorannya apa saja yang akan disampaikan Bang Rismon? Bang Rismon akan mematahkan seluruh metodologi yang dilakukan Mas Roy. Artinya begini, sekarang saat ini perjuangan mereka bertiga sebelumnya itu betul-betul semua metodologi itu dilakukan penelitiannya itu melalui Rismon. Ijazahnya palsu. Rismonnya saat itu sudah menemukan satu metodologi yang itu adalah asli. Oke. Itu akan dipatahkan nanti pengadilan. Makanya Mas Roy, makanya dilaporkan Rismon itu lulusan Mas Roy, tunggu, tahan pertanyaan saya supaya jelas dijawabnya clear gitu ya. Bang Rismon dikabarkan akan jadi saksi mahkota. Ini sudah disampaikan Bang Ade ya. Apakah ini dasarnya Anda khawatir sehingga Anda melaporkan Rismon? Karena Anda khawatir Bang Rismon akan memberikan kesaksian-kesaksian di sidang nanti. Saya melaporkan Rismon itu dokter palsu ya, sekali lagi dokter palsu Rismon Sianipar yang sudah membuat surat kematian palsu. Itu surat kematian palsu dia dibuat oleh istrinya itu, yaitu karena dia kudet ya, karena dia bukan salah jangan suka ini selalu menentukan sesuatu, tidak boleh dan lain-lain sebagainya, janji saksi mahkota. Bagaimana ada seseorang yang bukan hakim bisa mengatakan bahwa tidak jadi saksi mahkota, sementara Anda sendiri ngerti hukum aja enggak? Tapi Anda dulu sepakat dengan semua pemikiran Rismon saat menciptakan buku. Rismon masih waras. Sekarang Rismon itu sudah ditranslasikan otaknya. Ya harusnya Mas Roy juga harus waras. Harus waras. Rismon itu udah enggak Mas Roy yang harusnya waras kembali jalan yang benar. Apa yang mau dirawat? Saya punya rumah sakit jiwa di Jogja, ya silakan masuk. Oke, Anda yakin, Anda tetap yakin bahwa ini tidak akan PSS 1 sehingga tidak ditahan? Karena kalau itu dengar kata Pak Ugroseno, dengar kata ngapain dengar? Yang didengar hakim, jaksa sama polisi. Pengamat hukum sekarang mengatakan kalau Pak Petrus itu juga banyak orang mantan hakim agung mengatakan P21 itu kalau tidak pernah ada yang di SP3. Kau tunggu bagianmu Roy. Ya. Anda yakin Bang Roy akan segera ditahan? Jadi nggak mungkin ada parah itu ya. Kita meyakini itu kenapa? Karena kami hanya berdasarkan hal-hal yang kita anggap bahwa ini penting. Bukan kuasa hukumnya ada Jokowi, orang melakukan tindak pidana berulang, habis diperiksa keluar lagi. Surat kuasa dari Jokowi mana? Surat kuasa dari Jokowi mana? Nggak ada. Kuasa hukum Jokowi mengatakan mereka bukan lawyernya Jokowi. Nah ini kau, ini kau. Ini kau, Oke, singkat saja ya Mas Roy. Tantangan Anda soal Bang Rismon minta bukunya secara ilmiah. Anda tahan dia. Ngapain buku yang tahan? Berarti Anda nggak berani menjawab tantangan Bang Rismon? Kita nggak perlu menjawab orang yang punya integritas. Yang bilang ragu tidak berani. Orang yang nggak ada nggak berani. Bukunya kita buang aja. Nggak ada isinya buku itu. Ke Polda, bukunya Anda palsu. Kemana lagi? Orang ke Ombudsman dan Komnas HAM. Ombudsman dan Komnas HAM. Oke, kita akan ini tahu nih Mas Roy. Terima kasih Bang Ade dan Maman, terima kasih Mas Roy. Mudah-mudahan next pertemuan kita tidak ada gimmick-gimmick lagi tapi lebih ke konstruksi hukumnya. Terima kasih. Terima kasih. Mas Roy, terima kasih. Makasih Badut. Makasih. Oke, sudah cukup Bapak-bapak. Terima kasih.